Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Faradiba Humaira, jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan audit dengan mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Keuangan. Di dalam laporan audit yang akan dibahas yaitu tentang 1. Laporan audit standar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut Section 404 dari Sarbanes-Oxley ACT. Yang ketiga, laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Yang pertama, laporan audit standar tanpa pengecualian. Bagian utama dari laporan standar audit. 1. Judul laporan. Standar auditing menyatakan bahwa harus memuat kata independen yang menegaskan ketidaktergantungan independensi pihak auditor terhadap audit. Yang kedua, alamat laporan audit. Biasanya, perusahaan yang bersangkutan, pemegang saham atau dewan direksinya, tergantung kepada siapa laporan hasil audit ditujukan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan mengatakan bahwa KAP bersangkutan telah melaksanakan audit, mencantumkan laporan keuangan yang diaudit termasuk tanggal periodenya. Yang keempat, paragraf ruang lingkup. Pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan dalam audit dan menyatakan bahwa audit dirancang untuk dapat memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang kelima, paragraf pendapat. Pendapat ini bukan suatu pernyataan mutlak, namun hanyalah opini auditor terhadap penyajian laporan keuangan. Yang keenam, tanda tangan nama dan nomor register akuntan publik. Menyatakan bahwa menunjukkan nama partner yang bertanggung jawab secara hukum dan jabatan atas mutu auditnya menurut standar profesional. Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut terpenuhi. 1. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul, dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Yang ketiga, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan. 4 kategori laporan audit, yaitu yang pertama, wajar tanpa syarat. Kelima kondisi yang dinyatakan pada syarat laporan audit tanpa syarat dipenuhi. Yang kedua, wajar tanpa syarat dengan paragraf penjelasan atau dengan modifikasi kalimat, yaitu suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan, serta laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan. Yang ketiga, wajar pengecualian. Dengan auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah disajikan dengan wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat penyiapan laporan keuangan. Yang keempat, tidak wajar atau menolak memberikan pendapat, yaitu auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Auditor tidak dapat memberikan opininya mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau auditor berada dalam posisi yang tidak independen. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut Section 404 dari Sarbanes-Oxley ACT.
Laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan menyajikan baik laporan keuangan maupun laporan manajemen tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 1. Paragraf pendahuluan. Ruang lingkup dan pendapat menguraikan ruang lingkup pekerjaan auditor serta pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang kedua, paragraf pendahuluan dan pendapat juga mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Yang ketiga, laporan itu menyatakan sebuah paragraf sesudah paragraf ruang lingkup. Yang keempat, laporan itu juga menyertakan paragraf tambahan sebelum paragraf pendapat. Yang kelima, meskipun pendapat audit atas laporan keuangan mencakup banyak periode pelaporan, pendapat auditor tentang efektivitas pengendalian internal adalah untuk akhir tahun fiskal terkini. Yang keenam, paragraf terakhir dari laporan itu menyertakan sebuah referensi silang ke laporan terpisah auditor terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, laporan audit wajar tanpa syarat dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat. Penyebab-penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat pada laporan audit bentuk baku. 1. Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi periode berjalan dibanding dengan periode sebelumnya. Yang kedua, adanya ketidakpastian yang material. Yang ketiga, terdapat keraguan atas kelangsungan hidup suatu satuan usaha. Yang keempat, auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima, penekanan atas suatu hal. Konsistensi vs komparabilitas. Contoh-contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan karenanya memerlukan paragraf penjelasan jika perubahan tersebut bersifat material. 1. Perubahan prinsip akuntansi seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO. Yang kedua, perubahan entitas pelaporan seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Yang ketiga, koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi. Perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi sehingga tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit adalah 1. Perubahan estimasi seperti penurunan umur manfaat aset. Yang kedua, koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi seperti kesalahan matematis tahun sebelumnya. Yang ketiga, variasi format dan penyajian informasi keuangan. Yang keempat, perubahan yang terjadi akibat transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda seperti usaha dalam riset. Laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut Section 404 dari Sarbanes-Oxley ACT. Kondisi yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. 1. Pembatasan lingkup audit. Yang kedua, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau penyimpangan dari GAAP atau PSAK. Yang ketiga, auditor tidak independen. Selanjutnya, materialistis. Materialistis yaitu kesalahan penyajian laporan keuangan dapat dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan. Terdapat 3 tingkat materialitas untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan, antara lain 1. Nilainya tidak material. 2. Nilainya material tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, nilainya sangat material sehingga kewajaran seluruh laporan keuangan dipertanyakan. Hubungan antara materialitas dengan berbagai jenis pendapat auditor. 1. Tingkat materialitas tidak material. Pengaruh terhadap keputusan pemakainya yaitu keputusan biasanya tidak berpengaruh. Jenis pendapatnya yaitu wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, tingkat materialitas material. Pengaruh terhadap keputusan pemakainya yaitu
Keputusan biasanya terpengaruh jika informasi dimaksud penting terhadap keputusan yang akan diambil oleh laporan keuangan keseluruhan dianggap disajikan secara wajar. Jenis pendapatnya yaitu wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tingkat materialitas sangat material. Pengaruh terhadap keputusan pemakainya yaitu sebagian besar dari seluruh keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan akan sangat terpengaruh. Jenis pendapatnya yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. 1. Saat menentukan tingkat materialitas kesalahan penyajian, auditor harus dipertimbangkan seberapa besar pengaruh salah saji tersebut terhadap bagian-bagian laporan keuangan lainnya. Yang kedua, saat kesalahan penyajian semakin pervasif, probabilitas diterbitkannya suatu pendapat tidak wajar dibandingkan dengan penerbitan pendapat wajar dengan pengecualian akan semakin tinggi. Yang ketiga, tidak terdapat panduan yang sederhana dan terstruktur yang dapat menolong seorang editor evaluasi materialitas tergantung pada apakah dalam situasi tertentu terdapat sesuatu ketidaksesuaian dengan GAAP atau PSAK. Selanjutnya, keputusan materialitas. A. Keputusan materialitas kondisi non-GAAP. Ketika seorang klien gagal dalam mengikuti prinsip-prinsip GAAP, maka laporan audit yang diterbitkan apakah berupa pendapat wajar tanpa syarat, hanya dapat pendapat wajar dengan pengecualian, tergantung pada materialitas dari penyimpangan yang terjadi. B. Keputusan materialitas kondisi pembatasan lingkup audit. Kesalahan penyajian yang diakibatkan oleh pembatasan lingkup audit umumnya harus diukur secara subjektif atas potensi terjadinya kesalahan penyajian. Selanjutnya, beberapa aspek yang materialitas harus dipertimbangkan. 1. Perbandingan nilai dolar pada suatu patokan tertentu. A. Kesalahan penyajian harus dibandingkan dengan suatu patokan tertentu sebelum dibuat suatu keputusan tentang tingkat materialitas dari kegagalan mematuhi prinsip-prinsip GAAP. B. Patokan atau panduan yang umumnya digunakan laba bersih, total aktiva, aktiva lancar, modal kerja. Yang kedua, terukur. Nilai uang dari sejumlah kesalahan penyajian tidak dapat diukur secara akurat. Yang ketiga, karakteristik item itu sendiri. Hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan serta mempengaruhi pendapat auditor antara lain: 1. Transaksi-transaksi tersebut bersifat ilegal atau curang. Yang kedua, suatu item secara material dapat mempengaruhi penyajian dalam beberapa periode mendatang walaupun kesalahan penyajian tersebut tidak bersifat material bagi penyajian laporan pada periode berjalan. B. Suatu item mempunyai suatu pengaruh fisik. Kondisi-kondisi yang membutuhkan penyimpangan. Dua kategori utama dari pembatasan lingkup audit adalah: 1. Pembatasan lingkup audit yang disebabkan oleh klien. Yang kedua, pembatasan lingkup audit yang disebabkan oleh kondisi-kondisi di luar kendali klien maupun auditor. Laporan Aturan 203. Aturan 203 dari Kode Etik Profesional mengizinkan adanya penyimpangan dari Buletin Penelitian Akuntansi, pendapat Dewan Prinsip-Prinsip Akuntansi, serta dari pernyataan FASB ketika auditor meyakini bahwa ketaatan pada ketiga hal dapat menyebabkan kesesatan pada laporan keuangan. Aturan 203. Prinsip-prinsip akuntansi. Seorang anggota tidak diperbolehkan untuk: 1. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan alternatif bahwa laporan keuangan atau data keuangan lainnya pada suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, menyatakan bahwa ia tidak menyadari bahwa diperlakukan suatu modifikasi yang material pada laporan keuangan atau data keuangan lainnya agar laporan keuangan dan data keuangan lainnya tersebut disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Selanjutnya, proses pembuatan keputusan auditor untuk menerbitkan laporan audit. 1. Menentukan apakah terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit bentuk baku. Yang kedua, memutuskan tingkat materialitas tiap-tiap kondisi. Yang ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat bagi kondisi tertentu pada tingkat materialitas tertentu. Yang keempat, menuliskan laporan audit. Selanjutnya, pembahasan tentang ada lebih dari satu kondisi yang membutuhkan penyimpangan. Yang pertama yaitu, auditor tidak independen serta mengetahui bahwa perusahaan tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, terdapat pembatasan ruang lingkup audit dan ada keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan. Yang ketiga, terdapat keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan, dan informasi mengenai penyebab ketidakpastian ini tidak diungkapkan secara memadai pada catatan kaki. Yang keempat, terdapat deviasi terhadap GAAP dalam penyusunan laporan keuangan dan prinsip akuntansi lainnya telah diterapkan atas dasar yang tidak konsisten dengan tahun sebelumnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.